wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sadatunal kurama wal budola al mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis yang insyaallah majelis kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kerjakan di pagi yang penuh keberkahan ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah, dan juga menjadi wasilah agar kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin, khusus kaum muslimin yang ada di negeri ini selalu diberi kemudahan oleh Allah dan dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di dalam surah Az-Zumar ayat 16 sampai 18. Jadi di dalam ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu sifat yang dengan sifat itu seseorang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sifat itu juga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut ke tempat atau ke derajat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat orang-orang yang memiliki akal dan pikiran, orang-orang yang memang benar-benar bisa menggunakan akal pikiran yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi fattaqun." Wahai hambaku, ya ibadi. Jadi itu ada ya yang dihilangkan, ya ibadi fattaquni. Jadi fattaquni itu sebenarnya juga ada ya-nya itu dihilangkan. Jadi ya ibadi fattaquni, ya wahai hambaku, fattaquni, maka bertakwalah kalian semua kepadaku. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu perintah juga kepada kita semua, meskipun kita juga mengenal perintah-perintah agar kita bertakwa kepada Allah di ayat-ayat yang lain. Di dalam surah Az-Zumar ayat 16 ini ada perintah kepada kita agar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita insya Allah sudah memahami hakikat dari takwa secara sederhana diartikan oleh para alim ulama, yakni menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladina istanabut tauhuda ayabuduha wa anabu ilallahi lahumul busyra wa basyir ibadi. Dan orang-orang yang menjauhi tauhid, jadi artinya orang-orang yang menjauhi tauhid, yaitu tidak menyembah tauhid, dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi inabah kepada Allah. Inabah itu artinya taubat, memohon ampunan kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya tauhid, kemudian menyembah hanya kepada Allah. Maka Allah mengatakan lahumul busyra, maka mereka akan mendapatkan kabar gembira. Kabar gembira dari Allah pasti sesuatu yang tidak mungkin tidak akan terwujud. Kalau manusia, bapak sekalian yang dirahmati Allah, memberikan janji
kabar gembira kepada kita kadang-kadang bisa meleset. Walaupun orang itu jujur atau terkenal tidak pernah berbohong, selalu tepat kepada janjinya, tetapi kita juga tidak boleh meyakini bahwa orang itu pasti akan bisa mewujudkan janjinya, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Allah berjanji, pasti itu akan dilaksanakan, pasti akan ditunaikan. Wa kana wa'duhu maf'ula. Di Al-Quran disebutkan bahwa janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan dilaksanakan, pasti akan diwujudkan. Jadi di dalam ayat yang ke-17 Allah menjelaskan kepada kita semua bahwa orang-orang yang menjauhi tauhid. Makna tauhid itu begini Mas sekalian. Makna tauhid, semua sesembahan selain Allah yang disembah oleh manusia itu namanya tauhid. Termasuk juga aturan-aturan atau sistem, baik itu sistem keyakinan atau sistem hukum yang itu diadopsi oleh manusia, tapi sistem hukum dan juga sistem pemikiran itu tidak berdasar atau tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi SAW. Itu juga disebut dengan tauhid. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Arabi. Jadi semua aturan yang bertentangan dengan aturan Islam itu namanya tauhid. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah mengambil aturan itu, kemudian digunakan untuk mengatur kehidupan bapak dan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu disebut hakikatnya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah kepada tauhid. Mungkin kita pernah membahasnya ya di dalam Al-Quran bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu disebut mereka menyembah kepada rahib-rahib dan pendeta mereka. Kemudian Adi bin Hatim menolak pernyataan baginda Nabi SAW itu. Tidak, kami tidak menyembah kepada rahib-rahib dan pendeta-pendeta kami. Dan memang secara faktual orang-orang Yahudi dan orang Nasrani memang tidak menyembah pada rahib dan pendeta mereka. Tapi mengapa Al-Quran mensifati bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani itu menyembah kepada rahib dan pendeta mereka? Karena pada saat rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mereka mengikuti saja. Jadi bahwa sekarang kita harus berhati-hati. Kita ini punya agama namanya agama Islam. Kita punya Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Agar kita tidak terjatuh kepada kemusyrikan, maka harus kita pastikan seluruh hidup kita itu hanya diatur dengan aturan Allah SWT. Itulah yang disebut dengan hakikat ibadah kepada Allah. Karena ibadah itu hakikatnya adalah kita menjalankan semua apa yang diperintah oleh Allah. Coba sekalian, panjenengan kalau misalnya yakin kepada Allah, Allah itu ada. Tapi kalau menyembah kepada Allah tidak berjalan sesuai dengan jalan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW, panjenengan semua itu ditolak, seluruh amalnya ditolak. Satu contoh, kalau panjenengan ingin menyembah pada Allah, salah satu caranya dengan sholat. Sholat itu harus dipastikan sesuai dengan tuntunan baginda Nabi. Kalau panjenengan sholat tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, mardudun, itu sholatnya ditolak oleh Allah SWT. Mungkin ada orang mengatakan, Ustaz jangan sok tahu, jangan sok merasa seperti Allah. Tidak, itu memang ketetapan baginda Nabi itu. Jadi man amila amalan laisa alaihi amruna wa waradun. Jadi barang siapa orang yang mengerjakan satu amal atau satu perbuatan dan perbuatan itu tidak atas perintah kami, jadi dia bikin-bikin lagi aturan, maka fahuwa mardudun, maka perbuatan itu ditolak. Makanya buat sekalian yang dirahmati Allah, kita pernah membahas tentang tauhid uluhiyah. Jadi tauhid yang fokus pembahasannya kepada aspek-aspek ubudiyah atau aspek-aspek penyembahan. Jadi yang disebut menyembah pada Allah itu begini, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan yang ditetapkan oleh Allah. Itu namanya kita beribadah.
Kalau kita takarub kepada Allah tidak dengan jalan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya, takarub kita itu batal. Takarub kita ditolak oleh Allah, itu pasti. Makanya sekalian yang dirahmati Allah, kita memang harus benar-benar menjauhi apa yang disebut dengan taubat. Karena di antara makna taubat itu adalah semua aturan atau semua pemikiran yang bertentangan dengan akidah dan juga syariat yang dibawa baginda Nabi Muhammad SAW. Dan masalah ini Pak sekalian itu bukan masalah sepele. Ya, bukan masalah sepele. Saya ingin tekankan kembali bahwa masalah kita harus benar-benar terikat dengan syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu benar-benar satu persoalan yang sangat-sangat besar. Tidak boleh kita remehkan. Jadi ada orang mengatakan saya ini mukmin, tapi saya nggak merasa berkewajiban menjalankan syariatnya Allah. Lah orang Muslim itu namanya orang yang berserah diri. Orang berserah diri, orang yang taat kepada Allah. Nah yang namanya taat itu hasilnya diperintah oleh Allah dengan satu perintah. Perintah apapun pasti dia akan kerjakan. Itu namanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anabu ilallah, dan orang yang mereka itu kembali atau bertobat menuju kepada Allah. Ya Pak, sekarang kalau kita ini misalnya melakukan kekeliruan, kesalahan dalam bab akidah atau dalam bab syariah, itu harus segera kembali kepada Allah. Jangan ditunda-tunda untuk bertobat atas kekeliruan kesalahan yang kita lakukan. Jangan pernah ditunda-tunda. Dan kalau sudah bertobat, dijaga itu tobatnya. Jangan lagi kembali kepada kemaksiatan. Kemudian fabasyir ibadi, maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan kabar gembira? Mereka itu adalah alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah alladzina yastami'unal qaula. Orang-orang yang mau mendengarkan al-qaul, pendapat-pendapat atau perkataan-perkataan. Fayattabi'una ahsanahu. Kemudian dia mau mengikuti pendapat atau perkataan yang paling baik. Makanya sekalian mungkin sering juga saya sampaikan di majelis yang mulia ini, di antara sifat yang menjadikan kita mendapatkan petunjuk dari Allah itu adalah kita tidak a priori dengan pendapat orang lain. A priori itu tidak mau dengar, tidak mau melihat gitu. Cuek ya, itu a priori namanya. Itu sifat yang buruk. Kita sebagai orang-orang beriman itu harus membuka selalu telinga kita, pikiran kita dari semua pendapat-pendapat yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh a priori. Nah, setelah kita mendengar pendapat itu, kita ikuti pendapat yang paling baik. Kita nggak boleh Pak sekalian merasa bahwa pendapat kita itu yang paling benar. Jangan. Yang benar kalau secara fikih, secara usul fikih, pendapat saya itu benar, pendapat Anda salah, tapi masih membuka ruang pendapat saya itu salah dan pendapat Anda yang benar. Itu kalau ketentuan fikihnya. Jadi kita itu kalau beramal harus meyakini bahwa hukum yang saya pegang itu yang benar. Tetapi kita tidak boleh memutlakkan bahwa pendapat kita itu pasti benar, kecuali dalam masalah-masalah yang istilahnya qat'i. Kalau qat'i ini memang nggak ada istilahnya apa, sudah itu hitam putih benar itu. Kalau yang qat'i itu yang pasti. Itu contoh Allah itu ada pasti benarnya, yang lain pasti salahnya. Kalau ada orang tidak percaya kepada Allah itu pasti salahnya. Sholat 5 waktu itu wajib di dalam Al-Quran disebutkan. Dan mungkin kalau orang awam mungkin barangkali dikatakan di Al-Quran itu nggak ada apa namanya sholat itu disebut dalam sholatnya 5 waktu gitu.
Itu cuma 3 waktu katanya. Yang ini kalau orang nggak membaca Al-Qurannya kurang penuh begitu. Padahal itu ada di dalam Al-Quran. Jadi sekali nanti bisa lihat dalam surah Toha ayat 130. Toha itu surat yang ke-20. Jadi disebutkan di situ itu bahwa sholat itu memang di 5 waktu. Jadi 5 waktu. Jadi sebelum terbitnya matahari itu sholat subuh. Kemudian qabla ghurubiha. Qabla ghurubiha itu sebelum matahari tenggelam, yakni sholat asar. Wa ana al-lail, dan waktu-waktu malam. Nah itu namanya sholat atamah, atau yang disebut dengan sholat Aisyah. Nah kemudian di ayat itu juga ada namanya di ujung siang, ya, di ujung siang, atrof an-nahar. Ujung itu berapa Pak? Kalau ujung? Nah kalau ini ujung itu kan pasti 2 ya, ujung sini sama sini gitu. Kalau ujung siang itu berarti ada awal sih, ada di titik awalnya, ada di akhir siangnya. Nah di Al-Quran itu disebutkan sholat itu yang pertama adalah sholat subuh. Jadi sebelum matahari terbit, kemudian sebelum tenggelam itu adalah sholat asar, kemudian pada saat malam itu sholat isya. Nah kemudian di atrofnya siang itu adalah sholat duhur dan sholat maghrib, ya, gitu. Nah, kalau kita bilang sepanjang siang itu diawali dengan duhur, itu awalnya duhur. Di tengahnya itu duhur itu juga masuk di waktu siang. Akhir dari siang itu adalah maghrib. Nah itu di Al-Quran disebutkan. Sehingga kalau ada orang mengatakan Al-Quran nggak mengatur sholat 5 waktu itu, ya salah, karena itu ada di dalam Al-Quran. Belum di ayat-ayat yang lain juga ada. Tapi kita kembali ke topik ya sekarang. Karena sekarang ini Masya Allah banyak yang perkara yang sebetulnya sudah maklumul minad dini wa darurah, itu sudah dimengerti oleh umat Islam, para ulama sejak dulu. Itu dibuat menjadikan kita itu jadi bingung gitu. Orang-orang yang awam tuh iya ya Pak, oh di Al-Quran kan cuma 3 ya, jangan-jangan yang 2 ini nggak wajib memang gitu akhirnya. Nah itu kan salah, itu salah bener gitu orang. Nah kita kembali sekali yang dirahmati Allah. Jadi orang-orang yang dia mendengarkan pendapat atau perkataan-perkataan fayattabi'una ahsanahu. Jadi kita tidak boleh a priori sebagai seorang mukmin itu harus menggunakan benar-benar akal pikiran kita. Kemudian dia mau mengikuti pendapat yang paling baik. Ulaikal ladzina hadahumullah, merekalah orang-orang yang Allah akan memberi petunjuk kepada mereka. Wa ulaika hum ulul albab, dan merekalah orang-orang yang memiliki akal pikiran. Jadi Bapak sekalian, orang-orang yang dia itu mau mendengarkan pendapat-pendapat yang ada, kemudian dia mau mengikuti pendapat yang terbaik, maka orang itu akan mendapat petunjuk dari Allah. Dan orang itu disebut orang yang memiliki akal pikiran. Bacaan yang dirahmati Allah SWT, ini kita langsung ini aja ya saja. Nanti kita lanjutkan aja, itu teks aslinya. Nah ini ringkesannya begini. Jadi di dalam tafsir Qurtubi, ini seorang ulama besar dari madzhab Maliki, beliau katakan makna ayat di atas adalah orang-orang yang menjauhi ibadah kepada tauhid. Jadi menjauhi tauhid tadi yang saya sampaikan, tauhid, dan yang kembali beribadah kepada Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mereka akan mendapatkan surga kelak dari akhir. Itu yang disampaikan oleh Imam Qurtubi Al-Maliki rahimahullah taala. Dan diriwayatkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'id, kemudian ada Tolhah, kemudian Zubair radhiyallahu anhu. Jadi mereka bertanya kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar mengabarkan keislamannya.
kepada mereka dan mereka pun beriman. Jadi begitu Mas kan, orang yang hatinya selalu terbuka. Beda dengan orang-orang kafir Quraisy yang lain. Mereka itu meyakini, keyakinannya itu yang paling benar dan dimutlakkan. Sehingga dia nggak mau mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW. Dia tidak alladzi yastami'una al-qaula. Dia nggak mau dengar itu perkataan Nabi Muhammad. Bagaimana orang itu akan mendapatkan hidayah dari Allah kalau dia sudah menutup pintu hatinya dari apa? Dari pendapat-pendapat orang lain yang justru pendapat orang lain itu akan mengantarkan kepada hidayah. Sementara pendapat yang dia pegang selama ini itu justru pendapat yang sesat dan menyesatkan. Makanya Bapak sekalian, Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat mulia yang ini awal sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun yang masuk dalam agama Islam. Utsman bin Affan itu orangnya Masya Allah, mau mendengarkan pendapat, nggak a priori dengan pendapat. Begitu Abu Bakar menyampaikan keislaman kepada mereka, mereka juga ikut masuk Islam. Mendengar perkataan Abu Bakar, mendengarkan penjelasan Abu Bakar, tidak a priori, dan langsung diikuti. Begitu dia mendapatkan bahwa perkataan Abu Bakar itu ahsanahu, yang paling baik, maka mereka mengikuti. Karena mereka mau mendengarkan perkataan Abu Bakar dan mengikuti pendapat atau keyakinan Abu Bakar yang terbaik, maka mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka disebut sebagai orang yang memiliki akal pikiran. Makanya Bapak sekalian, di tengah kondisi kita sekarang ini, memang yang harus kita lakukan begini. Memang kita harus juga membuka pikiran dan cakrawala kita dari pendapat-pendapat yang ada di tengah-tengah kita. Kita nggak boleh istilahnya memutlakan pendapat kita, tidak boleh. Kita boleh meyakini pendapat kita itu yang benar, yang lain keliru, nggak masalah. Itu malah harus seperti itu. Cuma yang tidak boleh adalah kita tadi sudah menutup pintu hati kita dari mendengar pendapat-pendapat yang lain. Itu yang nggak boleh. Karena bisa jadi begini, pendapat orang lain itu justru yang paling benar, justru pendapat yang paling lurus. Bagaimana kita mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah sementara kita sudah menutup hati kita dari pendapat yang lurus itu? Berarti kans atau peluang kita mendapatkan hidayah dari Allah jadi tertutup. Orang-orang kafir Quraisy itu tidak pernah bisa masuk agama Islam, tidak pernah bisa mendapatkan petunjuk dari Allah. Mengapa? Karena mereka tidak mau mendengarkan Nabi Muhammad SAW. Sudah a priori keyakinan mereka itu yang benar, keyakinan Muhammad itu justru yang salah. Nabi Muhammad itu orang gila, kata mereka, penyihir, atau dibully dengan bulian-bulian yang menyakitkan hati, memecah belah persatuan gitu, dan seterusnya. Padahal apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah yang hak, yang lurus, yang bersih, yang akan bisa mengantarkan menuju kepada ridhonya Allah SWT. Terus kalau dia menutup, tidak mau mendengar perkataan Nabi Muhammad, ya sudah, berarti peluang dia mendapatkan hidayah dari Allah jadi tertutup. Nah, sekarang kita juga sama seperti itu. Di kehidupan kita sehari-hari ini, kita harus memang membuka selalu cakrawala pikiran kita. Kita tidak boleh menganggap bahwa pendapat kita itu yang paling benar, yang lain itu salah gitu. Enggak boleh seperti itu. Harus selalu dibuka cakrawala pikiran kita. Nah, setelah kita misalnya setelah mendengar pendapat-pendapat itu, kok kemudian kita mendapatkan pendapat yang terbaik, maka tidak ada alasan untuk tidak mengikuti pendapat yang terbaik itu. Sama seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat mulia. Kemudian ada juga yang mengatakan riwayat yang lain, dan ini yang lebih masyhur, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Zaid bin ini ada kurang, yaitu ada lupa saya, dan Amr bin Nufail dan Abu Dhar. Itu sekali yang dirahmati Allah, tidak ada kurang tuh. Ya,
siapa nih, lupa saya nggak ketemu. Coba bisa dilihat ke atas kayak aslinya. Oh kurang, di bawahnya kali ya. Oh enggak ini. Zaid bin Amr bin Nufail, ya baik. Itu yang ya. Ini panjang banget, nggak ada titik komanya itu. Zaid bin Amr bin Nufail itu namanya. Jadi ini ayat di versi yang lain disebutkan ini turun berkait dengan Zaid bin Amr bin Nufail. Ini satu orang namanya. Dan Abu Dzar, dan orang yang mengisahkan Allah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Abu Dzar Al-Ghifari dan Zaid bin Amr bin Nufail itu mereka adalah dulu adalah orang-orang yang menganut agama Yahudi, tapi yang masih murni. Dan pada saat dia mendengar bahwa di kota Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi, dia datang, Abu Dzar Al-Ghifari itu. Kemudian dicocokkan tanda-tandanya dan ternyata benar. Dan mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan dia Abu Dzar Al-Ghifari masuk ke dalam agama Islam. Jadi mengapa Abu Dzar Al-Ghifari dan juga teman-temannya yang lain itu mau masuk ke dalam agama Islam, mendapat petunjuk dari Allah? Rahasianya dua. Yang pertama, dia mau mendengarkan perkataan Nabi Muhammad. Dia tidak a priori dengan perkataan Nabi Muhammad. Kemudian juga kita pernah mendengar juga sekalian ada sahabat namanya Tufail. Tufail itu ahli sastra, jagonya sastra dalam bahasa Arab ya. Waktu dia masuk ke kota Mekah, orang-orang Mekah sudah khawatir nih, ini kalau ketemu Nabi Muhammad, dia bisa masuk Islam nih. Kalau Tufail masuk Islam, wah bahaya, ini pengaruhnya bisa lebih besar lagi. Makanya Tufail itu diberi informasi-informasi negatif tentang Nabi Muhammad. Nah kita ini kan sekarang kan gitu ya, kadang-kadang nih kita dikasih informasi-informasi negatif tentang mungkin saudara-saudara kita yang lain, dan kita cerna begitu saja. Akhirnya apa? Persepsi kita jadi salah. Bisa jadi saudara kita itu nggak seperti itu. Makanya harus dicek selalu. Sampai disuruh kalau nanti kamu ketemu Muhammad, kamu tutup itu telinga kamu dengan kapas, karena Nabi Muhammad itu kalau ngomong kayak tukang sihir. Kamu nanti terpengaruh Muhammad, kamu bahaya kamu itu. Ya namanya orang menggunakan akal pikirannya. Ini Nabi Muhammad kayak apa sih nanti? Benar ketemu, dibuka kupingnya, langsung dia masuk Islam. Rahasianya mengapa Tufail dapat hidayah dari Allah? Alladzina yastami'unal qaula. Dia mau dengerin pendapat atau omongan-omongan Nabi Muhammad. Termasuk Abu Dzar Al-Ghifari. Dia mau mendengarkan pendapatnya atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kawan-kawannya yang lain yang tetap dalam keyahudiannya, mengapa mereka tidak masuk dalam agama Islam, tidak mendapat hidayah dari Allah? Karena mereka tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan agama kita, sekalian agama Islam itu tegak di atas hujjah istilahnya, dengan argumentasi, bukan dengan kekerasan agama kita. Jadi sejak dulu baginda Nabi itu ngajarin kita, kalau kita ingin mengajak orang lain, maksud saya adalah orang-orang non muslim masuk dalam agama Islam, itu caranya dengan diajak berdiskusi, diajak untuk mujadalah dengan pemikiran-pemikiran, dengan hujah-hujah yang kuat, yang jadiah, yang jelas gitu, sampai terungkap gitu, siapa pemikiran yang keliru, siapa pemikiran yang salah gitu, sampai terungkap seperti itu. Nabi kita ngajarin seperti itu. Kalau sekarang misalnya yang kalau saya lihat ya, kalau misalnya diskusi yang paling berkelas gitu, kalau sekarang di YouTube pernah lihat itu Pak Ahmad Didat. Ya Pak Ahmad Didat itu diskusi di jantungnya orang-orang Nasrani di Inggris, di Amerika, di mana-mana itu beliau itu. Dan banyak orang Nasrani yang masuk dalam agama Islam setelah debat dengan beliau. Kalau panjenengan melihat debatnya Ahmad Didat, itu benar-benar debat yang berkelas, betul-betul berkelas.
Maksudnya itu nggak menggunakan kata-kata bulian, kata-kata kasar, tidak. Tapi dengan argumentasi yang sangat mendalam. Itu Pak Ahmad Dedan, Mas kan. Jadi kalau sekarang apa Dokter Zakir Naik ya, ada Pak Zakir Naik. Juga banyak orang yang masuk Islam gara-gara beliau. Jadi tegak dengan hujah. Nah, jadi gini, Abu Dzar Al-Ghifari itu masuk dalam agama Islam karena dia membuka dirinya. Makanya dalam tauhid itu Pak sekalian, dalam ilmu tauhid yang paling penting, tauhid itu adalah membuka pikiran kita. Jangan sekali-kali kita a priori. Kita harus pegang teguh pendapat yang kita pegang, betul. Tapi tetap kita harus mau mendengarkan pendapat orang lain, khususnya saudara-saudara kita yang lain. Bisa jadi pendapat mereka justru yang paling kokoh argumentasinya. Kita lanjutkan ya Mukarram ya. Kita lanjutkan. Jadi, makna orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang paling baik. Jadi makna dari alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu. Menurut Ibnu Abbas yakni orang-orang yang mendengarkan yang hasan dan yang qabih yang tercela, lalu bercakap-cakap dengan yang hasan dan menahan diri dari yang tercela, hingga ia tidak bercakap-cakap dengan yang qabih gitu. Yang disebut hasan itu hasilnya dalam fikih itu disebut al-hasanu ma hasanahu syar'u wal qabihu ma qabahahu asyar'u. Yang disebut dengan hasan itu kalau kita artikan terpuji, perkataan ini terpuji, perbuatan itu terpuji. Apa itu? Adalah semua perkataan yang dipuji oleh syariat. Nah itu namanya yang hasan. Asal perkataan kita itu sesuai dengan Islam, maka perkataan kita itu terpuji. Kalau perbuatan kita sesuai dengan Islam, maka perbuatan kita terpuji. Sedangkan yang tercela itu adalah semua yang dicela oleh Islam. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud alladzina yastami'una qaula fayattabi'una ahsanahu. Kalau ada orang mendengar yang hasan dan qabih, dia ambil yang hasan, dia tinggalkan yang qabih. Dia nggak akan bercakap-cakap lagi dengan yang qabih, yang tercela. Jadi semua yang bertentangan dengan Islam dia nggak akan bercakap-cakap lagi. Kemudian ada juga mengatakan ada orang yang mendengarkan Al-Quran, ini perkataan berdasarkan Al-Quran, yang satu lagi tidak berdasarkan Al-Quran. Mana yang harus diikuti? Perkataan yang sesuai dengan Al-Quran. Jadi mengikuti yang paling baik itu maksudnya perkataan yang sesuai dengan Al-Quran. Jadi sekarang kalau ada orang berkata, mengatakan sesuatu, dan kita tanya, Anda berkata seperti itu dari mana asal usulnya, sumbernya apa, dalilnya apa? Al-Quran, dia tunjukin Al-Quran. Sementara yang lain berkata dengan topik yang sama, dan waktu kita tanya, dari mana Anda bisa mengatakan seperti itu? Gak ada dalilnya dalam Al-Quran, dia gak bisa menunjukkan. Mana yang harus kita ikuti? Yang terbaik mana? Yang berdasarkan Al-Quran. Fayattabi'una ahsanahu, mengikuti yang sesuai dengan Al-Quran. Sama seperti itu kasihan. Kalau kita punya pendapat, punya pikiran, nah pendapat dan pikiran kita itu tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran atau Sunnah, ternyata kemudian kita ada mendengar saudara kita mengatakan pendapat dalam topik yang sama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada pilihan lagi kecuali kita harus meninggalkan pendapat dan pikiran kita. Ikuti yang mana? Yang paling baik. Yang paling baik itu adalah yang tadi salah satu tafsirnya, kalau ada yang pakai Al-Quran, yang satu tidak pakai Al-Quran, yang baik tentu yang pakai Al-Quran. Mereka mendengarkan Al-Quran dan sabda Rasul, lalu mengikuti yang paling jelas, yang ahkamahu. Jadi sekarang di Al-Quran, termasuk juga di dalam Sunnah. Kalau di Al-Quran mungkin ayatnya kita kenal ya. Al-Quran itu kan ayat-ayatnya ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Kalau misalnya ada satu topik, yang satu pakai ayat-ayat yang muhkam, ayatnya jelas, artinya tidak double, tidak ambigu. Sementara yang lain itu pakai ayat-ayat yang mutasyabihat.
Kemudian ada perbedaan pendapat, mana yang kita pilih? Pendapat yang berdasarkan ayat-ayat yang muhkam. Kalau yang mutasyabihat jangan diikuti, karena itu tidak baik. Makanya ini pendapat juga Ibnu Abbas bahwa mengikuti yang paling baik itu yang ahkamahu wa abyanahu. Satu contoh begini, ini dicontohkan para sahabat. Jadi contoh di dalam riwayat Abu Hurairah itu pernah ditanya oleh para sahabat tentang hukum, ini hukum ya, berdasarkan hukum fikih. Kalau ada suami dan istri melakukan hubungan suami istri, kemudian suami tidak mengeluarkan air mani, apakah wajib mandi atau tidak? Wajib. Nah, ya itu yang pendapat yang terbaik ya. Tapi itu ada fatwanya, Abu Hurairah meriwayatkan nggak wajib mandi itu. Abu Hurairah bilang begitu. Al-ma' bil ma', dia dalilnya. Air itu dengan air. Jadi kalau nggak keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Itu fatwanya Abu Hurairah dengan riwayat juga al-ma' bil ma'. Nah, para sahabat cross check ke Aisyah radhiyallahu anha. Kata siapa itu kata beliau, saya melakukan dengan Nabi dan Nabi tetap mandi. Maka mana yang harus kita ikuti? Pendapat mana yang lebih baik? Pendapatnya Aisyah. Karena Aisyah itu istilahnya sohibul hal, jadi orang yang langsung melakukan perbuatan itu. Kalau Abu Hurairah kan enggak. Maka dalam hadis-hadis kalau terkait dengan rumah tangga Nabi, itu yang paling kuat yang diriwayatkan oleh ya Aisyah dong. Dia yang lebih tahu. Nah, makanya hadis Abu Hurairah itu harus ditolak istilahnya. Dari sisi diroyah itu ditolak. Dianggap lemah, bukan ditolak dia itu enggak. Maksudnya hadis itu dianggap lemah. Mengapa lemah? Karena hadis yang dikeluarkan Aisyah itu jauh lebih kuat. Dan nanti ada hasil kaidahnya, kaidah tarjih namanya kalau panjenengan mau belajar lebih mendalam. Sehingga nanti bisa menimbang ini pendapat yang mana yang lebih kuat. Contoh juga misalnya para sahabat itu mereka misalnya gini, satu contoh, Abu Musa al-Asy'ari itu adalah seorang sahabat yang level berpikirnya itu sangat tinggi, bahkan dia seorang mustahid mau menggali hukum-hukum syariat. Tapi beliau dalam banyak hal, kalau menyaksikan Sayyidina Ali itu ternyata juga beristihad dalam masalah yang sama, beliau langsung meninggalkan pendapat beliau, mengikuti pendapat Sayyidina Ali. Dan beliau ditanya, wahai Abu Musa, bukankah anda itu juga seorang mustahid? Mengapa anda mengikuti Sayyidina Ali? Karena Sayyidina Ali itu jauh lebih pintar dari saya, dia lebih faqih dibanding saya. Jadi para sahabat dahulu itu seperti itu, Mas sekalian. Mereka tidak malu meninggalkan pendapatnya untuk mengikuti pendapat sahabat yang lain, asal diketahui pendapat sahabat yang lain itu jauh lebih kuat dibandingkan pendapat diri. Nah, kita ini kan, kalau kita kan udah ya sekarang ini, pendapat kita itu yang terbaik, yang lain sudah kalau didengar. Akhirnya apa? Kita ta'assub dengan pendapat kita sendiri. Ta'assub itu kurang baik, bahkan tidak baik ya kalau kita bilang. Jadi harus memberikan kajian. Tapi memang nanti begini Mas sekalian, akhirnya ya kalau kita berdiskusi dalam masalah-masalah khilafiyah, mungkin sering saya sampaikan, khilafiyah itu akhirnya yang paling baik itu adalah yang menurut masing-masing. Jadi menurut masing-masing. Maksudnya menurut masing-masing itu yang terkuat menurut mazhab Syafi'i gitu artinya. Terkuat menurut mazhab Maliki. Misalnya kalau dalam mazhab Syafi'i, batasan aurat laki-laki itu jadi antara pusat dan lutut. Kalau di mazhab Syafi'i, lutut dan pusat itu tidak termasuk aurat. Pendapat terkuat di mazhab Syafi'i. Jadi pusar sama lutut itu tidak termasuk
aurat. Gitu. Tapi mengapa Pak Ustadz kok ini kok kalau kita dulu belajar di ustadz atau di Romo Yai itu kok kita disuruh nutup pusat gitu. Bukankah pusat itu bukan aurat? Karena kita nggak bisa mastiin Pak, karena ini pusat. Di bawah pusat itu kan langsung aurat. Iya kan? Kalau ini kita nggak tutup pusatnya, kita tidak bisa memastikan yang di bawah pusat itu tertutup. Gitu, makanya pusatnya harus ditutup, akhirnya begitu. Jadi itu sama seperti kalau kita wudhu itu kan samanya ilau marofik. Tapi kita tidak bisa memastikan sampai marofik kecuali kita melebihkan di atasnya. Maka dalam kaidah malayatimul wajib ilati bahwa wajib, maka membasuh di atas marofik, di atas siku-siku itu menjadi wajib untuk memastikan bahwa marofik kita itu memang sudah terbasuh. Nah itu hanya bisa dipastikan kalau kita membasuhnya lebih gitu. Kalau kita butuh Pak, sekali yang benar tangannya itu begini Mas. Kalau ini air, nah begini. Ini airnya ngalir ke sini. Bukan begini ya, kita kan sering begini nih. Itu sering begini nih, begini saya ngeliatnya. Enggak, yang benar itu begini, tangannya begini, ke atas begini, dan dibasuh ke sini. Jadi air itu mengalir ke sini, di sini. Bukan, ya biasanya kan enggak di sini dulu. Ya, ya memang itu apa namanya konstruksi bangunan itu menunjukkan pengetahuan fikihnya. Iya kalau menurut saya. Ini misalnya kalau kita membangun rumah itu ketahuan ini orang ngerti fikih enggak gitu. Kecuali kalau beli rumah ya. Kalau misalnya kalau dia bangun toilet kok kemudian pas dia duduk itu kok membelakangi kiblat gitu. Wah itu berarti yang bangun rumah itu nggak ngerti fikih. Ya maksudnya kalau bangun toilet itu ya menghadap ke utara selatan gitu, sehingga pas duduk itu tidak membelakangi atau menghadap ke kiblat gitu. Saya anak saya cuma tanya ke saya, ini kok toiletnya begini ya, gimana orang kita juga udah beli kayak gini. Jadi nggak bisa dirubah-rubah. Tapi kalau saya pribadi nggak pernah itu, nggak pernah saya kalau adab ke toilet itu tetap saya nggak berani kalau misalnya ngadep kiblat atau membelakangi kiblat, nggak berani. Jadi mengikuti pendapat yang paling kuat itu sekalian, menurut sebagian ulama itu menjadi wajib. Makanya tarjih itu menjadi wajib. Tapi pendapat yang benar, yang terkuat bagi orang yang awam itu tidak harus mentarjih. Kalau mau mentarjih nanti ada kaidahnya. Jadi tidak harus mengikuti melakukan tarjih, tidak harus. Jadi secara fikih. Baik, kita lanjutkan ya. Dan ada orang yang mendengarkan azimah dan rukhsah, lalu ia mengambil azimah bukan rukhsah. Tapi ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama fikih. Jadi kalau ada orang berpendapat satu hukum, kemudian dia mendapati bahwa ini termasuk azimah, rukhsahnya ini. Azimah itu mengambil hukum yang berat, yang apa adanya. Contoh misalnya kalau saya atau misalnya panjenengan pergi ke Surabaya, boleh jamak qashar ya Mas sekalian ya, boleh jamak dan qashar. Kalau bapak-bapak sekalian misalnya berangkat dari sini itu waktu duhur, kemudian dijamak qashar dengan jamak takdim di awal duhur, asalnya dirangkep dikerjakan di duhur, itu boleh, itu namanya mengambil rukhsah, keringanan. Tapi kalau di mazhab Syafi'i yang bagus itu tidak mengambil rukhsah, mengambil azimah. Azimah itu lawan dari rukhsah. Jadi kalau safar aja itu ya tetap aja sholat duhurnya ya di waktu duhur. Nanti sholat asarnya kapan? Ya waktu sholat asar, nggak dijamak qashar. Tapi memang ini ada perselisihan pendapat, lebih bagus mana mengambil azimah atau rukhsah. Kalau saya sendiri ya kadang-kadang azimah, kadang-kadang rukhsah, melihat kondisi aja kalau saya. Tapi kalau di mazhab Syafi'i itu azimah mengambil rukhsah itu tidak sampai sunnah, tapi cuma mubah.
Dalilnya apa? Dalilnya di Al-Quran. Wa antasumu khairul lakum. Jadi kalau kita safar itu kan boleh kita nggak puasa ya maksudnya. Kita nanti ganti di lain waktu. Tetapi tetap berpuasa itu jauh lebih baik. Tetap berpuasa itu kan berarti mengambil azimah, bukan mengambil rukhsah. Tapi ini sekali lagi ada perbedaan pendapat. Kita lanjutkan ya mukarramnya. Benar mereka yang mendengar hukum wajib dan pemaafan lalu ia memilih pemaafan. Misalnya begini Pak, kasusnya ada anggota keluarga kita dibunuh oleh orang lain. Itu kemudian kita kan diberi pilihan, kita menuntut hukuman balik, hukuman kisos, atau memberi pemaafan. Yang baik yang mana? Apakah mengambil hukum wajib atau memberikan maaf? Kalau pakai ayat ini madhabnya ahli tafsir, mengambil pemaafan itu jauh lebih baik daripada meminta hukum kisos. Itu dimaafin. Jadi kalau ada orang misalnya berbuat dolim kepada kita, kita punya hak untuk membalas. Kecuali dalam satu perkara yang tidak bisa dikisos itu perkataan. Jadi ada orang nyakiti kita dengan perkataan. Lo ini apa gitu dia sebutin, ya gitu. Terus kita pengen itu boleh nggak usah kita kisos gitu. Kita misalnya kita kisos, kita balas dengan apa namanya? Kisos itu prinsipnya harus setara. Jenengan nggak boleh mengkisos kalau balasannya itu jauh lebih buruk. Itu malah jenengan malah yang dolim. Misalnya mohon maaf ada orang mengatakan lo itu apa gitu disebut binatang misalnya, lo itu binatang dan dia sebutkan lo binatang dan binatang yang lain gitu. Nah ada dua, berarti jenengan lebih dolim. Nggak bisa itu nggak termasuk hukum kisos. Ya kisos itu menuntut harus setara. Makanya nanti ada kasus-kasus yang nggak bisa di kisos. Tapi yang lebih baik katanya memberi maaf. Memang kita nggak puas ya kalau nggak disakiti itu, kalau nggak double itu nggak puas, atau triple kalau boleh. Tapi kalau kebaikan masih kalian bagusnya ya lebih. Tapi kalau kejahatan, kalau mau jenengan kisos itu harus dipastikan setara, benar-benar setara. Tapi yang baik adalah memberi maaf. Dan Abdurrahman bin Zaid berkata, ayat ini turun berkaitan dengan Zaid bin Amr bin Nufail, Abu Dar al-Ghifari dan Salman al-Farisi. Ini semuanya dulu adalah para pendeta. Mereka menjauhi penyembahan kepada Tauhid di masa jahiliyah mereka, dan mereka mengikuti perkataan terbaik yang sampai kepada mereka. Maksudnya mengikuti perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah, dan mereka adalah orang yang beriman, yang memiliki akal dan menggunakan akal pikiran mereka. Nah sekalian, orang yang memilih pendapat yang terbaik itu hakikatnya orang yang menggunakan akal pikiran. Mungkin sederhananya gini Mas ya. Mungkin malah saya sampaikan. Kalau Mas sekalian misalnya saya kasih pekerjaan, Pak Slamet misalnya saya kasih pekerjaan nih. Pak Slamet ini ada pekerjaan nih Pak Slamet. 1 jam nih waktunya cuma 1 jam. Ini ada 2 pekerjaan nih gitu. Pak Slamet nih ada pekerjaan 2. Yang satu ini dikerjakan 1 jam, ini juga 1 jam. Butuh tenaga ya sekitar berapa ya? Ya kalau diukur pakai nasi mah 2 piring nasi lah, sama-sama 2 piring nasi. Yang satu saya kasih 2M, yang satu saya kasih 1 triliun. Pak Slamet kira-kira milih yang mana? Saya 2M aja mau salah enggak ya yakin saya enggak. Ya pasti 2 triliun. Karena itu terbaik, yang lebih baik. Pak Slamet tidak disebut menggunakan akal pikiran. Kalau dia memilih yang 2M pasti dimarahin istrinya itu. Ngapain enggak diambil yang 1 triliun gitu. Itu pasti dimarahin itu. Nah sekarang sama seperti itu. Kita memilih pendapat yang terbaik, itu menunjukkan bahwa kita itu menggunakan akal pikiran kita. Apalagi ini terkait dengan urusan pahala.
di sisi Allah. Kalau jenengan ikuti pendapat yang terbaik, masya Allah pahalanya juga akan lebih banyak. Kalau orang yang tidak memilih pendapat yang terbaik, hakikatnya tidak mau menggunakan akal pikiran. Baik, kita lanjutkan ya. Nah ini bahwa musta'an, ini salah, ini ada ainnya. Wahuwal musta'an wahuwa gitu. Jadi kira-kira itu ya yang dirahmati Allah. Jadi inti dari tauhid, jadi ilmu tauhid itu kalau sebetulnya kalau panjenengan membahas ilmu tauhid itu ilmu akliyah istilahnya. Jadi kitab-kitab tauhid itu sebetulnya ranahnya adalah ranah akliyah, menggunakan akal pikiran. Makanya pokok dari tauhid, yakni iman terhadap Allah SWT itu dalilnya adalah akliyah. Allah itu ada atau tidak ada, pembuktiannya dengan akliyah. Nah, prinsip-prinsip akliyah yang utama adalah kita harus selalu berusaha untuk membuka akal pikiran kita dari pendapat dan pikiran-pikiran yang ada. Tidak boleh Pak sekalian kita ini a priori seorang muslim. Tapi tidak cukup berhenti di situ saja. Setelah kita dengarkan semuanya, kita pilih dan pilah mana yang terbaik, mana yang tidak baik. Kalau sudah ketemu, maka kita ikuti yang terbaik. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah, dan merekalah orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Barangkali itu ya buat sekalian yang dirahmati Allah yang bisa Pak Kir sampaikan pada kesempatan yang penuh keberkahan ini. Barangkali sebelum di akhir ada yang mau menyampaikan sesuatu. Dikit ya. Ya, Al-Mukarram Pak Asri. Ayat Muhammad dan Mustasabihat. Kalau Muhammad kan jelas. Ya. Tapi saya bilang yang Mustasabihat jangan diikuti. Kira-kira kok ke ayat Quran kok jangan diikuti. Itu contohnya. Ya. Jadi definisi dari ayat-ayat mutasyabihat itu salah satu definisinya adalah ayat-ayat yang maknanya itu tidak hanya tunggal tapi banyak makna. Kayak kata misalnya aulamastumun nisa. Kata lamasa di situ ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah yang diartikan menyentuh, memang menyentuh, atau dia berhubungan suami istri. Nah, ayat-ayat yang memiliki makna ganda atau makna lebih dari satu, misalnya kata kuru. Kalau ada seorang mencerai istrinya, itu harus ada masa idahnya. Masa idahnya salah satu kuru. Kuru itu juga mutasyabihat. Mengapa disebut mutasyabihat? Karena kuru itu artinya banyak, bisa haid, bisa suci. Kalau ayat muhkam itu ayat yang maknanya cuma satu, qul huwallahu ahad. Satu, nggak ada yang lain. Itu namanya muhkamat. Ada juga yang mengartikan ayat-ayat mutasyabihat itu semua ayat yang terkait dengan sifatnya Allah, terkait dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita nggak boleh menggunakan akal pikiran kita. Misalnya kayak ayat Allah itu istiwa di ars, Allah itu duduk di ars. Kita yang benar sekalian tentang ayat-ayat sifat itu adalah kita menerima, berserah diri, dan tidak mengkajinya secara lebih mendalam. Itu yang benar. Jadi jangan dikaji-kaji lagi. Karena kalau kita kaji pakai otak kita itu salah. Karena mengkaji zatnya Allah itu terlarang menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dilarang. Makanya kita nggak usah ikut-ikutan diskusi kalau di medsos itu ini harus ditakwil atau enggak gitu. Itu sebetulnya juga keliru. Dari sisi manhaj itu salah. Ayat-ayat sifat itu yang benar. Kalau ulama-ulama salafus sholih yang benar-benar salafus sholih, ayat-ayat itu diterima apa adanya, tidak ditakwil, tidak diapa-apain, ini sudah gitu. Diterima aja, nggak usah dikaji. Karena apa? Mengkaji sifat Allah dan zatnya Allah itu mamnuun, dilarang. Nggak boleh dimasuki oleh akal kalau masalah-masalah sifat dan zatnya Allah itu. Nah, yang nggak boleh mengikuti ayat yang mutasyabihat itu sebetulnya bukan kita pakai ayat mutasyabihat, bukan. Maksudnya begini, Al-Mukarram, menggunakan ayat-ayat mutasyabihat untuk apa? Untuk menjudgment, untuk melegalkan keinginan-keinginan kita yang ditunggangi oleh hawa
nafsu, dan kita pakai ayat-ayat yang samar-samar gitu tuh. Ya kayak sekarang ini misalnya orang bilang begini, apa, mohon maaf ya, itu juga pakai Al-Quran. Agama Islam nggak sempurna, pakai ayat-ayat yang mutasyabihat. Bahkan ada yang mengatakan, mana ada, nggak ada yang mengatakan Allah ada dalam Al-Quran, itu nggak ada. Mungkin jenengan juga pernah nyampe. Lo benar, kalau orang yang ngerti mungkin gampang. Ya kalau bahasa Indonesianya ada, ya nggak ada itu kalau dalam Quran bahasa Arab. Kalau Allah nggak ada, Allah ada itu ya nggak ada dalam Al-Quran. Maksudnya Allah ada itu bahasa Indonesia. Ya Al-Quran kan bahasa Arab. Nah orang-orang kan kadang-kadang gitu menggunakan yang samar-samar. Jadi orang itu jadi bingung, nggak karuan, dan itu dilarang di Al-Quran. Makanya mengambil ayat-ayat Al-Quran, jadi ayat-ayat mutasyabihat untuk menyimpangkan makna-makna Al-Quran. Saya dulu di Amerika itu ada satu kelompok namanya Ku Klux Klan, mungkin kenal ya. Ku Klux Klan itu rasialis tuh. Jadi dia itu benci sama kulit hitam. Bahkan saking sadisnya Ku Klux Klan ini, kalau ada hari ultah mereka itu dulu ada ritualnya itu. Jadi mohon maaf, menyembelih orang kulit hitam. Orang kulit hitam akhirnya bikin kelompok juga, ada namanya Elijah Muhammad. Dia pakai Al-Quran, semua orang yang bermata biru itu masuk neraka. Pakai ayat Al-Quran juga gitu. Jadi Al-Quran kan memang nanti di orang yang penghuni di neraka itu kan mereka itu biru semua, wajahnya, matanya itu biru. Nah pakai ayat-ayat begitu untuk membenarkan hawa nafsu mereka. Nah itu yang tidak diperkenankan. Tapi kalau pakai yang tadi, mengambil itu, menyentuh atau pakai majasi, yaitu malah diambil salah satunya. Mungkin barangkali gitu ya, Mukarram. Mungkin untuk sementara kita sampai di sini dulu ya, insya Allah ya. Kita nanti lanjutkan kalau ada waktu, ada kesempatan. Yang dirahmati Allah SWT. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa mohon kepada Allah. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi wasilah agar semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan dari semua kesulitan dan kesulitan. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.